Bab 391. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan ini berkat Panglima Yuda. Hanya sedikit di antara mereka yang tahu tentang reputasi Wira. Namun, siapapun yang berani mengusik Wira, baik faksi penasihat kiri dan kanan di kerajaan Nuala, maupun permaisuri dari istana bangsa Agrel, mereka semua akan dihancurkan atau bahkan seluruh keluarganya akan dibunuh. Radit berkata, kamu, Puff. Sosok yang telah menjadi temannya selama 10 tahun ini bahkan menyuruhnya untuk mati. Radit sontak menyemburkan darah dan tak sadarkan diri. Apa sebenarnya identitas dari bocah ini? Bagaimana bisa Kaisang mengatakan hal semacam itu setelah mereka berteman baik selama 10 tahun? Radit langsung pingsan karena sikap Kaisang yang berubah. Li Sun, kakak beradik dari keluarga Suteja, dan petugas patroli yang terlibat dalam kasus ini awalnya masih sangat bersemangat. Kini, mereka semua terdiam dan tampak sangat ketakutan. Kasus tersebut selesai dengan cepat. Setelah membawa Lestari dan Suryadi kembali ke toko besi, Wira mengambil alkohol dari kereta kuda untuk membersihkan luka luar mereka. Selain itu, Wira juga membawa dokter terbaik di kota untuk memeriksa luka dalam mereka. Lestari tidak terluka parah dan hanya sedikit flu. Dia akan membaik setelah mengonsumsi obat. Namun, Suryadi mengalami cedera parah akibat penyiksaan oleh Li Sun dan petugas patroli lainnya. Dia harus istirahat selama setengah bulan dan mengonsumsi obat. Setelah mengumpulkan obat-obatan yang dibutuhkan dan makan malam, mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan kota. Sembari berdiri di luar toko besi dan melihat ke arah jalan di sebelah kiri, Suryadi memandang dengan tatapan rumit di matanya. Wira bertanya dengan suara pelan. Lestari, ada apa ini? Lestari menjawab dengan suara pelan, Bibi Santi tinggal di sana. Pada awalnya, kami sudah mengirimkan mas kawin kepadanya dan mengatur pernikahan. Tapi, setelah ayah dipenjara, Bibi Santi mengembalikan mas kawin tersebut dan memintaku menyampaikan kepada ayah bahwa rencana pernikahan mereka harus dibatalkan. Rencana pernikahan mereka dibatalkan begitu saja. Ayah pasti merasa sedih. Lanjut Lestari. Paman ditolak. Ucap Wira seraya tertegun sejenak. Dia melangkah maju dan berkata, Paman, kalau kamu masih ingin menikahinya, aku bisa meminta Iqbal untuk membantumu menjelaskan masalah ini. Kalian seharusnya bisa melanjutkan pernikahan. Lupakan, kejadian ini justru memperlihatkan sifat aslinya. Kalau dia nggak memiliki perasaan untukku, nggak ada gunanya memaksakan pernikahan ini. Ucap Suryadi. Suryadi tersenyum sedih dan berkata dengan nada kelelahan, lupakan masalah pernikahan. Kita akan kembali ke Dusun Darmadi. Kedepannya, Paman akan tinggal di sana untuk menua. Wira, Lestari, dan Suryadi naik ke kereta kuda dan meninggalkan kota. Melalui jendela kereta, Lestari bisa melihat veteran pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya. Lestari mulai merenung dan bertanya, Kak Wira, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pengawal yang terlihat seperti ahli bela diri? Berdasarkan kepribadianmu, setidaknya kamu akan membayar 4.000 gabak untuk satu orang. Dengan total 60 orang ini, totalnya akan menjadi 240.000 gabak per bulan, atau 2,88 juta gabak per tahun. Apakah kita sanggup membayar mereka? Suryadi juga merasa khawatir. Dengan begitu banyak orang ini, biaya makan mereka setiap tahunnya akan sangat besar. Wira tersenyum ringan sembari menjawab, jangan mengkhawatirkan uang lagi ke depannya. Aku menghasilkan banyak uang selama pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu kali ini. Lestari bertanya, berapa banyak yang kamu hasilkan? Puluhan, jawab Wira. Suryadi bertanya, puluhan ribu gabak, iya. Itu bahkan gak cukup untuk gaji setengah tahunnya para pengawal ini. Wira menjelaskan, maksudku bukan puluhan ribu gabak, tapi puluhan miliar gabak. Kak Wira, apa kamu gak sakit? Tanya Lestari. Wira pun menjawab, aku nggak berbohong. Kamu benar-benar sakit, ujar Suryadi. Hal ini membuat Wira tidak bisa berkata-kata. Pergi sekali ke kota pusat pemerintahan Jagabu bisa menghasilkan puluhan miliar gabak. Apa kamu mengira, aku akan mudah tertipu seperti ketika masih kecil dulunya? Tanya Lestari. Wira berkata, petik 2. Wira, puluhan ribu gabak sudah lumayan banyak. Siapa yang bisa menghasilkan puluhan miliar gabak dalam sekali perjalanan? Tanya Suryadi. Aku, jawab Wira. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kereta kuda tiba-tiba berhenti, lalu suara Fandi pun terdengar. Tuan Wahyudi, Inspektur Istana, Kaisang, menghentikan kita dan ingin bertemu denganmu. Bab 392. Tatapan Wira berubah menjadi serius. Kemudian, dia menjawab, aku nggak mau menemuinya. Begitu mengenali Wira, Kaisang langsung mengubah sikapnya dan mengabaikan persahabatan selama 10 tahun dengan Radit. Wira tidak tertarik untuk menemui orang licik yang realistis dan egois seperti Kaisang, apalagi berkenalan dengannya. Dia pun berkata, ayo, jalan. Petik 2.
Fandi mengayunkan cambuk untuk mengemudikan kereta kuda. Di luar jendela, Kaisang tampak panik. Dia buru-buru mengejar kereta kuda Wira sembari berkata, Tuan Wahyudi, ada beberapa pejabat tinggi dari ibu kota kerajaan yang menitipkan surat padaku untuk diserahkan kepadamu. Kereta kuda berhenti. Wira mengernyit sembari bertanya, aku nggak mengenal siapapun di ibu kota kerajaan. Siapa yang menulis surat untukku? Meskipun Tuan belum pernah pergi ke ibu kota kerajaan, banyak pejabat tinggi di sana yang sudah lama mendengar namamu. Jelas Kaisang. Kaisang tampak memegang 3 surat di kedua tangannya. Kemudian, dia berkata, ini adalah surat dari Tuan Kemal, sang penasihat kiri, Tuan Suhendra, sang menteri perang, dan Tuan Tirta, sang menteri ritus. Suryadi dan Lestari tercengang. Penasihat raja dan menteri adalah sosok penting yang bisa bertemu dengan raja. Bisa-bisanya mereka menulis surat untuk Wira. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Wira dengan pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu kali ini? Meski pasukan Zirah Hitam dan para veteran terkejut, mereka masih bisa memahami alasan Wira menerima surat ini. Wira telah berprestasi luar biasa sehingga wajar jika ada pejabat tinggi yang menulis surat untuk menyampaikan terima kasih. Apalagi, Yuda bahkan dianugerahi gelar Amangkurat Wutari. Aku sudah menerima suratnya, kamu boleh pergi. Jawab Wira. Setelah menerima 3 pucuk surat, Wira melemparkannya ke dalam gerbong kereta dan melambaikan tangannya. Lestari bergegas ingin mengambilnya, tetapi tangannya sedang dibalut sehingga tidak bisa melakukannya. Suryadi segera mengambilnya, lalu mengelap ketiga surat itu dengan lengan bajunya yang bersih karena takut suratnya akan kotor. Ayah dan anak itu memegang ketiga pucuk surat dengan tangan gemetar, seolah-olah sedang memegang sesuatu yang luar biasa. Di luar jendela, Kaisang menunjukkan ekspresi canggung. Kemudian, dia berkata, ketika aku melewati kota provinsi, ada orang yang menitipkan untuk menyerahkan sesuatu kepada Tuan Wahyudi. Siapa? Tanya Wira. Dia merasa gelisah. Saat ini, Wulan berada di rumah kakak laki-lakinya di Provinsi Jawali. Aku nggak bisa menyebutkannya di sini. Jawab Kaisang. Kemudian, dia berbicara dengan suara pelan, tolong Tuan Wahyudi turun sebentar supaya kita bisa membahasnya. Kalau nggak bisa, nggak usah disebutkan. Fandi, kembali ke dusun. Ucap Wira. Dia kembali ke dalam kereta dan menurunkan tirainya. Kereta kuda pun kembali melaju. Fandi mengayunkan cambuk untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Kaisang terdiam di tempat. Kaisang hanya ingin membuat Wira merasa penasaran, tetapi Wira malah tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara. Kaisang berkata dengan suara pelan, Tuan Wahyudi, orang ini sangat penting bagimu dan berkaitan dengan masa depanmu. Wira menjawab dengan nada serius, masa depanku tidak perlu kamu khawatirkan. Silakan pergi. Kaisang masih berusaha untuk menahan Wira, tetapi Rudi memblokirnya dengan pedang Treksa. Konvoi kereta kuda perlahan meninggalkan tempat itu. Di dalam kereta, Lestari bertanya, Kak Wira, inspektur istana itu sepertinya ingin menyampaikan hal penting. Kenapa kamu nggak membiarkannya berbicara? Wira memicingkan matanya sembari menjawab, kalau seseorang tiba-tiba mendekat secara misterius, dia pasti bukan ingin membahas hal baik. Orang-orang di sekitar Wira adalah orang terdekatnya. Kaisang bisa-bisanya memintanya turun dan berbicara berduaan dengannya. Jelas, pria ini memiliki motif tersembunyi. Ditambah dengan perkataan Farel sebelum pergi, Wira terpaksa harus lebih berhati-hati. Benar juga, jawab Lestari yang memahami maksud Wira. Kemudian, dia mengangkat ketiga pucuk surat sembari bertanya, kalau begitu, kenapa kamu nggak mau membaca surat dari ketiga pejabat tinggi? Suryadi juga tampak mendesak. Bagaimanapun, itu adalah surat dari penasihat raja dan menteri. Lestari, kamu harus ingat baik-baik, ucap Wira. Kemudian, dia menghela napas dan melanjutkan, ketika sosok hebat berusaha bersikap baik pada mereka yang lebih lemah, pasti hanya demi 2 hal, yaitu terus mengandalkanmu atau untuk memaksamu bekerja keras untuknya. Lestari dan Suryadi tampak ragu-ragu. Wira tidak berbicara lebih banyak. Dia membuka ketiga pucuk surat dan membacakannya untuk kedua orang itu. Surat dari penasihat kiri memuji bakat Wira pada awalnya, lalu menasihatinya untuk tidak memiliki pikiran negatif terhadap istana yang belum memberinya penghargaan. Dia berjanji untuk berusaha keras memperjuangkan hak-hak Wira dan pada akhirnya, Kemal menyarankannya untuk terus memberikan nasihat dan kontribusi terhadap kepentingan besar negara. Surat dari Menteri Perang meminta saran Wira tentang strategi militer dan bagaimana menghadapi negara-negara musuh di sekitarnya. Surat dari Menteri Ritus mendorong Wira untuk segera mengikuti ujian agar bisa menjadi pejabat istana secepatnya. Suryadi dan Lestari tampak tercengang. Bab 393. Ketiga pucuk surat itu sama-sama menyebutkan prestasi besar Wira yang berhasil menembak mati Raja Tanui dan membantai 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Suryadi dan putrinya seolah-olah sedang mimpi. Lestari memandang Wira dengan sepasang matanya yang berbinar-binar.
Dia hanya merasa bahwa kakak sepupunya itu sudah berbeda dari sebelumnya. Aura yang dipancarkan Wira sungguh luar biasa. Lestari bertanya, Kak Wira, jadi kamu benar-benar menghasilkan puluhan miliar gabak? Iya, jawab Wira. Lestari berkata, aku masih nggak percaya. Wira kehabisan kata-kata. Setelah kembali ke rumah, begitu Suryadi dan Lestari melihat tumpukan uang kertas, giok, uang emas, uang perak, mereka benar-benar takjub. Usai makan bersama, Wira mengumpulkan para petinggi dusun untuk melakukan rapat dan merencanakan berbagai permasalahan di desa, termasuk perkembangan selanjutnya untuk dusun Darmadi. Apakah dia menyadari niatku? Bisa-bisanya, dia bahkan gak memberikanku kesempatan untuk berbicara. Ucap Kaesang. Sembari mengernyit dan melihat konvoi kereta kuda pergi, Kaesang mengeluarkan sepotong giok putih dari lengan bajunya. Batu giok ini sangat cantik, di mana ada ukiran naga dan burung foniks, serta kata, Senia. Jika bukan karena Kaesang adalah pasukan elang hitam, juga benda ini diberikan secara langsung oleh pemimpin elang putih, Kaesang tak akan percaya bahwa benda ini adalah milik sosok itu. Kaesang bahkan lebih sulit mempercayai bahwa permaisuri itu akan menawarkan syarat luar biasa demi merekrut Wira yang tiba-tiba muncul ini. Orang itu menawarkan akan menganugerahi marga kerajaan dan hak waris yang tak tergantikan. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Sayangnya, Wira terlalu berhati-hati dan tidak memberikannya kesempatan untuk membujuknya secara langsung. Kaesang menyimpan giok tersebut dengan hati-hati, lalu kembali ke Kabupaten Uswal. Setelah memasuki pengadilan daerah, Fadil menghampirinya dengan ekspresi ramah sembari berkata, Tuan Kaesang, aku sudah menyiapkan sedikit anggur di restoran Karunia sebagai tanda terima kasih atas panduanmu pagi tadi. Sebagai seorang pemain lama di dunia politik, Fadil merenungkan semua yang telah diungkapkan Kaesang dan menyadari bahwa Wira adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Dengan konflik antara mereka dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian Radit, Fadil merasa khawatir dan tak akan bisa tidur nyenyak sebelum mengungkap rahasia di balik semua ini. Terima kasih, ucap Kaesang. Lantaran ingin mengetahui situasi di Dusun Darmadi, Kaesang pun bersedia untuk ditraktir oleh Fadil. Kedua orang yang sama-sama memiliki motif tersembunyi itu pergi ke restoran Karunia. Perjamuan mewah seharga 200.000 gabak telah dipersiapkan. Setelah minum 3 ronde dan mencicipi 5 hidangan yang beragam. Usai menanyakan hal yang membuatnya penasaran, Kaesang yang telah mabuk dan kenyang pun berdiri. Kemudian, dia berkata seraya menangkupkan tangan, Tuan Fadil, aku sudah nggak sanggup minum lagi. Lantaran menyadari bahwa Kaesang hendak pergi, Fadil mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja seraya berkata, mohon arahan dari Tuan Kaesang. Apa latar belakang dari Wira yang bisa membuat Tuan Iqbal begitu mendukungnya? Begitu kotak kecil itu dibuka dan menunjukkan 5 batang emas, Kaesang segera meraihnya dan berkata, ada beberapa hal yang nggak boleh kamu ketahui. Tapi, aku akan memberimu sedikit peringatan. Dari mana dia kembali, serta apa yang terjadi di sana. Fadil tampak mengernyit dan merenungkannya. Kota pusat pemerintahan Jagabu dan invasi dari bangsa Agrel. Yuda yang berjasa dalam pertempuran besar itu. Dialah yang membunuh Raja Tanui dan membantai 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Mungkinkah Wira berhasil mendapatkan dukungan dari Yuda? Pikirkan perlahan, ucap Kaesang. Dia tersenyum, lalu pergi seraya membawa pergi kotak tersebut. Dia tak lupa mengingatkan, nggak masalah kamu bisa menebaknya atau enggak. Yang terpenting adalah jangan mengusiknya. Kalau enggak, kamu akan berakhir seperti Radit. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Terima kasih atas arahan Tuan, ucap Fadil buru-buru. Dia menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Wira ternyata mendapatkan dukungan dari Yuda. Pantas saja, dia berani begitu sombong dan mendominasi. Di rumah keluarga Wibowo. Kamu tetap saja begitu gegabah. Bukannya sudah kusuruh untuk tetap tenang, tapi kamu malah membuat keributan di seluruh kota. Maki Dian. Setelah menerima kabar dari pengadilan daerah, suara Dian terdengar agak emosi, tetapi sudut bibirnya malah terangkat. Wira benar-benar mendominasi. Dia terus maju dengan keberanian, dan tidak ada trik jahat yang bisa menghentikannya. Pria itu memang luar biasa. Kak, kenapa kamu tersenyum? Kamu terlihat sangat gembira. Tepat pada saat ini, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun berlari mendekat dengan wajah polos. Air liurnya bahkan terlihat mengalir. Joshua, kali ini kakak bertemu dengan seseorang yang sangat baik ketika bepergian. Jawab Dian. Dia mengusap air liur di sudut mulut adiknya, lalu memeluknya sembari berkata, apakah kamu ingin pergi bersama kakak? Kita bisa bersama orang itu. Bersama orang itu, apakah dia adalah kakak ipar yang kakak carikan untukku? Bocah itu berteriak girang sambil mengangkat tangannya, lalu berkata, oh, baguslah. Aku punya kakak ipar baru. Akhirnya, ada yang berani menikahi kakakku. Bab 394. Wajah Dian tampak memerah, lalu dia segera berkata, Joshua, jangan asal bicara.
Dia bukan kakak ipar barumu. Dia adalah bos baru. Joshua menggeleng sembari berkata, aku nggak mau bos baru. Aku ingin kakak ipar. Setelah punya kakak ipar, nggak akan ada yang menghina kakak sebagai pelakor lagi, apalagi mengatakan kakak nggak laku. Joshua, nggak masalah kalau kakak nggak laku. Kakak bisa menemanimu selamanya. Sambil memeluk adiknya, Dian tampak tersenyum getir dan berekspresi sedih. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah 3 kali, meskipun anggota keluarga Wibowo terlihat menghormati Dian, sebenarnya ada banyak gosip yang beredar. Di hadapan adik Dian yang cacat mental, orang-orang akan melontarkannya tanpa ragu. Baiklah, dengan ditemani kakak, aku nggak akan ditindas lagi. Joshua bersorak girang sambil bertepuk tangan. Sementara itu, sorot mata Dian tampak serius. Dia bertanya kepada Joshua, siapa yang menindasmu lagi? Cepat beritahu kakak, apakah Paman Supri? Bukan, bukan, jawab Joshua yang terlihat ketakutan. Dia melambaikan tangannya seraya berkata, Kak, Paman Supri nggak menindasku. Paman Supri nggak mendorongku ke dalam sumur. Dia bukan ingin menenggelamkanku. Jangan pergi mencari Paman Supri, ya. Dia akan mendorongmu ke dalam sumur. Usai mengatakan itu, Joshua pun mulai menangis. Wajahnya tampak berlinang air mata. Raut wajah Dian penuh dengan kesedihan. Tepat pada saat ini, pintu perlahan terbuka. Seorang pria parubaya berjalan masuk. Dia mengulurkan tangannya ke arah Joshua dan bertanya, kenapa kamu menangis seperti ini? Paman Supri, aku nggak memberi tahu kakak. Jangan mendorongku ke dalam sumur lagi. Wajah Joshua menjadi pucat dan dia bersembunyi di belakang Dian. Sekujur tubuhnya tampak gemetaran. Sorot mata Dian yang indah terlihat sangat dingin. Dia menatap pria parubaya itu lekat-lekat dengan tatapan penuh niat membunuh. Pria ini adalah paman keduanya, Supri Wibowo. Setelah orang tua mereka meninggal, Dian dan Joshua hanya saling bergantung hidup satu sama lain. Sementara itu, Supri selalu mendambakan harta keluarga. Sejak kecil, entah berapa banyak trik yang telah digunakan Supri untuk membahayakan nyawa Dian dan Joshua. Untungnya, Dian memiliki bawahan yang kompeten di bawahnya. Jika tidak, nyawanya dan Joshua pasti sudah direnggut sejak lama. Supri tersenyum canggung sembari berkata, Dian, jangan dengarkan perkataan anak kecil. Dia adalah keponakanku, jadi bagaimana mungkin aku akan mencelakainya. Lagi pula, kalau sesuatu terjadi pada Joshua, kamu pasti akan menyalahkan paman setelah pulang. Paman Supri, katakan yang jelas. Seru Dian. Dia memandang Supri dengan sinis seraya berkata, sejak kecil, berapa kali kamu sudah mencoba membahayakan kami? Aku tahu semuanya dengan jelas. Kali ini, ketika sesuatu terjadi padaku di Ispohan, bagaimana mungkin kamu nggak mencelakai Joshua? Sekarang, Joshua belum mati pasti karena kamu menerima kabar keselamatanku, lalu segera menyelamatkannya dari sumur, kan? Tanya Dian. Dian, kamu punya prasangka yang sangat dalam terhadap paman. Kamu menganggap paman terlalu jahat. Supri menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh emosi, seolah-olah dia sangat terluka. Paman Supri, aku mengenalmu dengan sangat baik, ucap Dian. Dia mencibir pelan, lalu menimpali, kamu selalu ingin membahayakan Joshua karena harta keluarga, kan? Sekarang, aku akan memberikan seluruh warisan kepadamu. Aku akan pergi bersama Joshua dan orang-orangku. Kedepannya, kita sudah nggak punya hubungan. Apa? Seru Supri. Dia bertanya dengan ekspresi tercengang, Dian, kamu nggak bercanda dengan paman, kan? Selama ini, Dian telah berusaha mempertahankan harta keluarga untuk diwariskan kepada Joshua yang cacat mental. Selama bertahun-tahun, Supri telah berusaha untuk merampasnya dengan segala cara, tetapi gadis ini selalu berhasil mengatasi semuanya, satu persatu. Bahkan, Supri memberikan 3 suami kepada Dian dalam upaya untuk menjauhkannya dari keluarga Wibowo. Alhasil, gadis ini berhasil membunuh ketiga suaminya dengan kejam dan melakukan semuanya dengan sangat rapi. Orang seperti Supri yang sangat berpengalaman pun tak kuasa merasa terheran-heran. Dia tidak percaya bahwa Dian akan menyerahkan seluruh warisan keluarga dengan mudahnya. Dian berkata, enggak, aku benar-benar akan memberikan semuanya padamu. Paman gak perlu meragukannya. Mata indah Dian tampak berbinar-binar. Dia melanjutkan, setelah pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu, aku baru menyadari betapa luasnya dunia ini dan bagaimana seharusnya memperoleh uang. Bab 395. Wira berjanji akan memberikan Dian 10% dari keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan Dian kali ini mencapai 15 miliar gabak. Itu bahkan sudah cukup untuk menggantikan harta keluarga Wibowo selama 5 generasi dalam ratusan tahun. Kini, setelah Dian melihat betapa luasnya dunia ini, wanita itu juga tidak ingin bertengkar lagi dengan keluarga hanya demi sedikit warisan. Setelah merenungkan makna di balik kata-katanya, mata Supri pun tampak berbinar-binar. Kemudian, dia bertanya, Dian, mungkinkah kamu sudah menemukan jalan baru untuk menjadi kaya sehingga nggak tertarik dengan warisan lagi?
Dian berkata dengan nada dingin, itu nggak ada hubungannya denganmu. Aku, Joshua, dan para bawahanku akan meninggalkan rumah keluarga Wibowo besok. Jaga dirimu baik-baik. Supri terus mendesak dengan berkata, Dian, bagaimanapun aku adalah pamanmu. Kamu seharusnya memberitahuku kemana kamu akan pergi. Aku akan pergi ke Dusun Darmadi dan bekerja untuk Wira. Kamu seharusnya pernah mendengar namanya, kan? Lantaran takut Supri akan terus mengganggu, Dian pun merenung sejenak dan menyebutkan nama Wira. Wira. Supri terkejut, lalu berkata seraya berseri-seri, tentu saja paman pernah mendengarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu di kota pusat pemerintahan Jagabu? Setelah pulang, kenapa nyalinya menjadi begitu besar? Dia bisa-bisanya berani menyerang keluarga Suteja dan Radit, bahkan menaklukkan mereka. Paman Supri, ada kalanya, mengetahui terlalu banyak nggak baik untukmu. Ucap Dian. Dia mengernyit seraya melambaikan tangannya dan berkata, besok, aku akan menyerahkan hartanya kepadamu. Aku sudah lelah sekarang. Supri malah tidak ingin pergi. Sebaliknya, dia memicingkan matanya sembari berkata, Dian, kamu bersedia mengikuti Wira, pasti karena dia adalah sosok hebat, kan? Menurutmu, kalau dia tahu bahwa kamu meracuni ketiga mantan suamimu, apakah dia masih akan menghiraukanmu? Raut wajah Dian berubah drastis. Dia sontak bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Supri menjawab, jangan khawatir. Aku adalah pamanmu, jadi bagaimana mungkin akan merusak rencanamu? Supri terkekeh-kekeh sembari berkata, kamu rela menyerahkan warisan dan mengikuti Wira, itu artinya dia sangat percaya padamu. Kamu juga pasti tahu rahasia besar yang membuatnya menghasilkan uang. Seingatku, sabun dan gula kristal berhubungan dengan Wira. Paman gak minta banyak, cukup berikan satu resep rahasia untukku, maka paman gak akan merusak rencanamu. Paman akan membiarkanmu pergi dengan Wira. Bagaimana? Tanya Supri. Dian sangat murka. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Supri ternyata begitu serakah. Setelah mendapatkan warisan, dia masih enggan melepaskan Dian. Bisa-bisanya Supri menyuruh Dian untuk mencuri resep rahasia Wira. Dia benar-benar sangat serakah. Pikirkan baik-baik, setelah itu baru jawab paman, iya. Jangan pergi tanpa pamit. Kalau enggak, paman akan pergi ke Dusun Darmadi dan mengajak Wira mengobrol. Ancam Supri. Dia tertegun sejenak, lalu segera pergi dari sana. Dian terpaku di tempat. Air matanya mengalir dan ekspresinya sangat menderita. Kak, jangan menangis, ucap Joshua. Bocah itu memeluk Dian sembari berkata, kakak adalah orang baik. Kakak nggak akan membunuh kakak ipar. Paman Supri adalah orang jahat. Aku nggak mempercayai kata-katanya. Dian memeluk adiknya seraya menangis dan berkata, Joshua, kita nggak jadi pergi ke Dusun Darmadi. Kita tinggal di sini untuk mengurus bisnis keluarga. Dian tidak ingin mencuri resep rahasia Wira, apalagi membiarkan Wira mengetahui masa lalunya. Dian terpaksa memutuskan hubungannya dengan Wira. Wanita seperti Dian hanya akan menjadi kelemahan jika menetap di sisi pahlawan seperti Wira. Di rumah bata barunya Danu, Mary bergumam dengan tidak senang, aku adalah perampok gunung, bukan warga Dusun Darmadi. Kenapa malah mengajakku untuk ikut rapat? Setelah datang ke Dusun Darmadi, dia dikurung di rumah baru ini. Kondisi di dalamnya masih cukup baik. Akan tetapi, Mary yang terbiasa hidup bebas di pegunungan, kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan terbatas seperti ini. Aku Danu, kamu terus menggaruk dinding sepanjang hari, jadi mengira kamu ingin keluar. Itu sebabnya aku mengajakmu. Kak Wira mengatakan bahwa kamu boleh ikut. Kalau nggak mau pergi, lupakan saja, ucap Danu. Pria itu mengernyit, lalu berbalik dan bersiap untuk menghadiri rapat. Aku akan ikut. Mana mungkin aku takut dengan kalian, seru Mary. Dia tampak mendongak dan membusungkan dadanya dengan ekspresi enggan. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Wira yang tidak tahu malu itu sedang rapat dan semua orang berkumpul bersama, Mary bisa mengambil kesempatan untuk mencuri kuda dan kabur ke Ispohan. Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berpura-pura enggan hanya demi menurunkan kewaspadaan orang-orang tersebut. Ketika tiba di tempat rapat berlangsung, Mary sontak tercengang. Bab 396. Mary melihat sebuah rumah besar yang baru selesai dibangun. Rumah itu bahkan lebih besar dari aula pertemuan di desa Bandit dan dapat menampung ratusan orang. Ada lentera yang digantung di luar rumah dan lilin menerangi bagian dalamnya. Saat ini, tidak hanya bagian dalam rumah, bahkan bagian luar rumah yang dingin juga disesaki orang-orang. Danu sudah datang. Ketua Danu sudah datang. Danu datang membawa istrinya ke sini. Begitu Danu dan Mary muncul, banyak penduduk dusun yang menyapa mereka. Saat beberapa orang bergurau dengan Mary, dia hanya memasang ekspresi datar. Sementara itu, Danu tersipu dan berkata, jangan sembarangan bicara. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Dia milik Kak Wira. Penduduk dusun terkekeh-kekeh dan berkata, oh, ternyata dia selir barunya Wira, ya. Kenapa nggak bilang dari awal? Mary merasa malu dan kesal.
Dia ingin berteriak keras-keras, siapa yang mau jadi selir pencuri tak tahu malu itu. Namun, dia takut membuat keributan, lalu perhatian orang-orang akan tertuju padanya. Hal ini akan mempersulit rencana melarikan dirinya. Ujar Dian dengan ragu. Dian ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus memperkenalkan identitas Mary. Saat kembali waktu itu, Wira telah berpesan untuk merahasiakan identitas Mary sebagai bandit yang disandera. Jika tidak, akan terjadi kepanikan di dusun. Nggak perlu malu. Wira sangat cakap, jangankan mengambil 1 selir, mengambil 8-10 selir juga bukan hal yang aneh. Gadis ini punya payudara besar, bokong penuh, dan sangat energik. Dia pasti sangat subur. Iya, Wulan sampai sekarang belum hamil, biarkan gadis ini melahirkan seorang anak bagi Wira. Para penduduk dusun sibuk berkomentar. Titik. Mary menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan, lalu mencari parangnya sesuai kebiasaan. Sekarang, dia benar-benar ingin mengambil parangnya dan memberitahu para penggosip ini bahwa dia bukanlah selir pencuri tak tahu malu itu. Dia juga tidak mungkin mau melahirkan anak untuknya. Selain itu, Mary juga akan mencari kesempatan untuk menundukkan pencuri itu dan memberinya pelajaran. Dia akan membuat pria itu tahu bahwa wanita sama sekali tidak boleh diremehkan. Danu dan Mary memasuki rumah, lalu menghampiri para veteran pasukan Sirah Hitam dan para prajurit veteran lainnya. Tidak lama kemudian, terdengar sorakan dari luar rumah. Wira sudah datang. Kak Wira ada di sini. Kak Wira benar-benar hebat. Dia menyelamatkan Kak Lestari dan Paman Suryadi di kota. Luka Lestari nggak parah, kan? Kenapa Kak Wira nggak istirahat saja di rumah dan malah datang untuk rapat? Para penduduk yang berada di luar menyuarakan komentar mereka dengan ramai. Sementara itu, orang-orang yang duduk di dalam rumah berdiri, lalu maju untuk menyapa Wira. Mereka semua terlihat gembira dan perhatian pada Wira. Wira juga menyapa semua orang dengan senyuman ramah. Mary tanpa sadar berdiri. Saat melihat penduduk dusun tertawa dengan tulus, hatinya sontak bergetar. Dia dan kakaknya juga didukung oleh banyak orang di Ispohan, tetapi itu karena sebagian besar bandit itu takut pada mereka. Namun, para penduduk dusun ini tampaknya mendukung pencuri tak tahu malu itu dengan tulus. Apa yang sudah dilakukan si pencuri ini hingga membuat begitu banyak penduduk dusun mendukungnya seperti ini? Setelah menyapa semua orang serta mencarikan tempat duduk bagi pamannya dan Lestari, Wira berdiri di tengah ruangan. Dia melihat ke sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Oke, waktu gosip sudah selesai. Sekarang saatnya kita mulai rapat dan bahas bisnis. Kali ini, aku ingin membuat rencana 5 tahun. Tapi, sebelum itu, ada yang harus kita lakukan seperti biasa." Bab 397. Mendengar ucapan Wira, banyak penduduk dusun yang langsung bersemangat dan tidak sabar. Mary bertanya dengan penasaran, apa maksudnya itu? Bagi gaji dan bonus. Jawab Danu singkat. Setelah itu, dia maju untuk membantu Wira. Mary mengerucutkan bibir kecilnya dan berkata, rupanya mau bagi hasil rampasan, nggak heran semuanya begitu bersemangat. Saat dia dan saudara-saudaranya mendapatkan untung besar dan mau membagi hasil rampasan di desa bandit, mereka semua juga sangat bersemangat. Berhubung Wulan dibawa pergi oleh Harsa, laporan pencatatan jangka pendek diserahkan pada Agus. Wira membuka laporan pencatatan, lalu meminta seseorang mengeluarkan uang untuk membayar gaji dan bonus. Agus berdiri di belakang Wira dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya terlihat sangat bangga. Sejak Agus diserahi tanggung jawab atas sekolah malam dan mengambil alih tugas pembuatan laporan pencatatan, dia seperti mendapatkan kembali martabatnya sebagai kepala keluarga. Dia mendapatkan kembali rasa superioritas sebagai pemimpin di dusun seperti sebelumnya. Namun, dia tidak berani bersikap sombong di hadapan Wira. Lagi pula, berbagai masalah yang baru-baru ini terjadi menjadi pelajaran bagi Agus. Radit yang kini sudah dilengsarkan selalu menjadi pengingatnya untuk bekerja dengan sejujurnya. Kak Wira, ikan yang kami tangkap nggak banyak karena cuacanya dingin, lalu sabun juga belum terjual. Jadi, kami nggak perlu bonus, selama gajinya cukup untuk dipakai makan, itu sudah cukup. Ya, jangan bagi terlalu banyak, asalkan semua orang nggak kelaparan saja. Kamu masih harus menjadi pedagang garam, itu akan membutuhkan banyak uang. Kami nggak bisa memberimu beban yang terlalu besar. Penduduk dusun mengemukakan pendapat mereka yang sehati. Semua orang tahu berapa banyak ikan yang dijual setiap hari. Makanan di kantin juga sangat enak, jika dihitung-hitung, sepertinya Wira malah rugi. Hati manusia pada dasarnya penuh belas kasih. Wira sudah memperlakukan mereka dengan sangat baik, bagaimana mungkin mereka masih bisa serakah? Selain itu, mereka juga takut Wira akan bangkrut, lalu semua orang akan kembali menjalani kehidupan yang sulit. Jadi, semua orang berdiskusi dan mengambil keputusan untuk meminta gaji mereka dikurangi. Wira tersenyum hangat dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Sabun memang belum terjual,
tapi bukan berarti nggak akan terjual. Kali ini, aku juga mendapat uang dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Sekarang, kita mulai bagi gaji seperti yang dijanjikan. Iya, Kak Wira juga mendapatkan uang di kota, jadi jangan khawatir. Tambah beberapa pemuda dari tim pengawal yang kembali ke dusun. Pada hari-hari terakhir sebelum mereka meninggalkan kota, ada banyak orang yang datang mengantarkan uang ke rumah Wira sepanjang hari. Meskipun mereka tidak mengetahui jumlah pastinya, mereka semua tahu bahwa Wira telah menghasilkan banyak uang. Setelah pulang, setiap orang yang mengikuti Wira diberi 1 juta gabak dan gaji mereka juga naik menjadi 3.000 gabak. Mendengar ucapan Wira dan pemuda itu, penduduk dusun merasa lega. Kemudian, pemuda dari tim pengawal membawa kotak uang yang berisi 90% koin perunggu dan 10% uang perak. Tim penangkap ikan, tim pembelian, tim pengawal, tim pengangkut garam, tim pembuatan sabun, tim pembuatan gula, tim masak, tim tukang besi, tim akuntansi, prajurit veteran, veteran pasukan Zirah Hitam, total semuanya berjumlah 236 orang. Todi, anggota tim penangkap ikan. Gaji 1.000 gabak, bonus 1.000 gabak. Nandi, anggota tim penangkap ikan. Gaji 1.000 gabak, bonus 1.000 gabak. Bayu, guru di sekolah. Gaji 3.000 gabak, bonus 3.000 gabak. Agus, guru sekolah malam yang juga bekerja di tim akuntansi. Gaji 4.000 gabak, bonus 4.000 gabak. Herman, ketua tim pembuatan sabun. Gaji 4.000 gabak, bonus 4.000 gabak. Rudi, ketua tim keamanan. Gaji 5.000 gabak, bonus 5.000 gabak. Fandi, Cakra, prajurit veteran. Gaji 3.000 gabak, bonus 3.000 gabak. Butuh waktu 1 jam untuk membayar gaji semua orang. Jumlah pembayaran gaji dan bonus kali ini lebih dari 12 juta. Bagi Hasan, Dodi, Sony, dan orang-orang yang berada di kota, gaji mereka diberikan kepada anggota keluarga masing-masing. Agus tersenyum semeringah setelah menerima 8.000 gabak sekaligus, hancur sudah citranya sebagai sastrawan. Orang yang paling menyedihkan adalah Bayu. Dia telah bekerja keras selama sebulan dan mendapatkan 6.000 gabak. Namun, sebelum dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya, ayahnya sudah mengambilnya. Agus berkata bahwa dia akan menyimpankan uang itu bagi Bayu sebagai modal untuk menikah di masa depan. Para veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran lainnya paling bersemangat. Mereka pernah mendengar bahwa Tuan Wahyudi membagikan gaji di awal bulan. Akan tetapi, mereka tetap merasa takjub saat benar-benar menerima uang itu secara langsung. Suryadi dan Lestari masih sedikit tidak rela, tetapi mereka bisa memahami dan menerima kebijakan Wira ini. Bagaimanapun, orang-orang akan berkumpul di mana ada uang. Jika tidak memberikan uang, siapa yang mau bekerja untukmu? Mary tercengang melihat semua ini. Di desa asalnya, meski mereka mendapatkan uang tanpa modal, mereka juga tidak pernah membagi-bagikan uang seperti ini. Bab 398. Pembayarannya sebulan sekali, jadi jumlah yang harus diberikan setahun lebih dari 100 juta. Pencuri ini sungguh boros. Sebagai ketua kedua desa bandit, Mary sering menjumpai orang-orang miskin yang akhirnya menjadi penjahat. Dia memahami situasi rakyat jelata. Di pedesaan, ada saja orang yang bersedia bekerja meskipun tidak dibayar selama mereka diberi makanan. Pantas saja Jamal mengatakan bahwa Wira adalah pria kejam dan licik, tetapi juga baik hati. Pencuri ini memberikan begitu banyak uang kepada para penduduk dusun. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan kedua, mengajukan usul. Ujar Wira. Dia melihat ke sekeliling dan tersenyum, lalu berkata, seperti biasa, kalau usul yang diberikan seseorang itu bagus, yang lainnya tepuk tangan, ya. Orang yang usulnya kurang bagus juga diberi tepuk tangan biar semangat. Oke, ayo mulai. Plok, plok, plok. Ini adalah bagian favorit penduduk dusun, tiap-tiap orang bertepuk tangan dengan antusias dan mengangkat tangan untuk memberi usul. Wira mulai memilih. Penduduk dusun terpilih berdiri di panggung tinggi dan menyampaikan pendapat mereka di depan semua orang. Ada yang tergagap-gagap, ada yang dipenuhi kejengkelan, dan ada pula yang malu-malu. Orang-orang yang usulnya diterima Wira mendapat tepuk tangan meriah dan terlihat semeringah. Orang-orang yang usulnya tidak diterima juga disambut dengan tepuk tangan meriah. Dari banyak masalah yang disampaikan, ada yang berupa problem nyata dan ada pula yang merupakan konflik bekerja. Jika memungkinkan, Wira akan menyelesaikan masalah saat itu juga. Bagi permasalahan yang tidak memungkinkan untuk langsung diselesaikan, Wira menjelaskan situasinya atau menyimpannya untuk diselesaikan di lain waktu. Wira juga menyampaikan beberapa masalah, lalu meminta orang-orang untuk berdiskusi dan memberikan ide. Banyak orang memberikan banyak ide, jadi banyak masalah pun terselesaikan. Suasana di sana juga makin ramai. Para veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran lainnya juga berpartisipasi. Bahkan, Mary yang pemarah juga tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pendapatnya saat dia terjebak dalam beberapa masalah. Inisiatif Mary juga membuatnya mendapat tepuk tangan meriah.
Hal itu membuat Mary tersipu dan jantungnya berdegup kencang. Dia juga sampai lupa bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dan kabur. 3 jam kemudian, 90% masalah telah terselesaikan, hanya menyisakan 10% yang masih belum terselesaikan. Wira kembali bertanya, gimana perkembangan di sekolah dan sekolah malam? Sekolah malam, tanya Mary dengan bingung sambil menoleh ke sampingnya. Danu menjelaskan, sekolah itu tempat anak-anak belajar dan sekolah malam itu tempat orang dewasa belajar. Kak Wira ingin semua orang di dusun bisa menulis dan berhitung. Mary tercengang, menginginkan penduduk dusun bisa menulis dan menghitung. Apa yang dipikirkan pencuri itu? Memangnya dia pikir semua orang memiliki kualifikasi untuk belajar. Agus maju dan berkata, semua orang dewasa di sekolah malam sudah bisa menulis nama mereka. Ada yang sudah bisa mengenali 100 kata, tapi ada juga yang baru mengenali 10 kata sederhana. Belum banyak yang bisa berhitung. Bayu juga maju dan berkata, perkembangan anak-anak juga sama. Sejak Wulan pergi, Agus dan Bayu bertanggung jawab atas pendidikan di Dusun Darmadi. Mereka mengajari orang dewasa dan anak-anak membaca dan berhitung. Banyak penduduk dusun yang menundukkan kepala malu. Mereka sanggup bekerja keras, tetapi menyuruh mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung, bagi mereka itu terlalu sulit. Wira tersenyum dan berkata, orang-orang yang bisa mengenali lebih dari 50 kata dan hitung-hitungan sederhana, majulah. 3 pemuda maju dengan malu-malu. Mereka adalah Nandi dari Dusun Darmadi, serta Pino dan Jimmy dari Dusun Gabrata. Nandi bisa mengenali 103 kata, Pino mengenali lebih dari 80 kata, dan Jimmy bisa mengenali lebih dari 50 kata. Ketiganya juga bisa melakukan aritmetika sederhana. Lumayan, belajar terus yang rajin. Puji Wira. Untuk menyemangati mereka, Wira melanjutkan, sekarang, kita punya beberapa toko di kota. Setelah kalian mengenali 500 kata dan sudah lebih pandai berhitung, kalian akan kubawa untuk bekerja di kota. Nanti, gaji kalian akan naik jadi 5.000 sebulan. Ketiganya menjadi sangat bersemangat. Dengan gaji 5.000 gabak, itu artinya level mereka setara dengan Hasan. Jumlah itu sungguh fantastis di dusun. Selain itu, bagi penduduk dusun, kota adalah tempat legendaris tempat mereka bisa melihat dunia. Mata beberapa penduduk dusun sontak berbinar. Mereka bertekad untuk rajin belajar supaya bisa mendapatkan 5.000 gabak sebulan. Bayu hendak berkata bahwa dia juga ingin bekerja di kota dan mendapatkan gaji 5.000 sebulan. Namun, saat melirik ayahnya di samping, dia menutup mulutnya lagi karena takut dipukuli. Setelah itu, Wira langsung membahas inti rapat dengan berkata, sekarang, ayo kita bicarakan tentang rencana 5 tahun. Kak Wira, apa itu rencana 5 tahun? Para penduduk dusun, veteran pasukan Zirah Hitam, dan juga Mary menjadi penasaran. Wira menjelaskan, rencana 5 tahun itu rencana perkembangan desa kita dalam 5 tahun ke depan. Bab 399. Semua orang di sana saling memandang dengan kaget. Rakyat biasa umumnya tidak memiliki rencana jangka panjang. Jangankan 5 tahun, bahkan tidak ada orang yang terlalu memikirkan bagaimana kehidupan akan berjalan dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Bertani di ladang merupakan mata pencaharian utama penduduk. Jika panen musim berikutnya tidak bagus, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kalaupun panen bagus, setelah pajak dibayar, uang yang tersisa juga tidak banyak. Saat sakit, mereka bahkan tidak mampu berobat ke dokter. Bisa tidaknya mereka bertahan hidup tergantung pada kehendak Tuhan. Mary juga terdiam. Para bandit di desa juga hidup dalam situasi yang sama. Mereka khawatir bertemu dengan orang kuat saat merampok, takut suatu hari nanti mereka akan dikepung dan dibunuh oleh prajurit pemerintah. Mereka juga khawatir rekan-rekan mereka akan berkhianat dan membunuh mereka. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi dalam 5 tahun? Kita nggak usah bicarakan rencana keseluruhan untuk 5 tahun ke depan dulu. Ujar Wira. Wira melanjutkan dengan perlahan, kita bahas soal tahun depan saja. Tahun depan, jalan besar dan jalan setapak di desa harus diaspal dengan batu. Jadi, kaki kita nggak perlu dikotori lumpur waktu keluar saat hari hujan. Setiap keluarga di dusun akan tinggal di rumah bata supaya nggak ada lagi yang kelaparan atau kedinginan. Para penduduk dusun terkejut. Saat ini, mereka sudah puas dengan cukup makan setiap hari dan menghasilkan uang setiap bulan. Mereka tidak pernah berani bermimpi untuk tinggal di rumah bata, tidak menginjak lumpur saat hujan, dan berjalan di jalan beraspal. Kak Wira, kami nggak masalah tinggal di rumah jerami. Kami juga nggak masalah menginjak lumpur saat hujan. Nggak perlu mengaspal jalan dengan batu. Butuh banyak uang untuk mengangkut batu dari pegunungan. Lebih baik Kak Wira simpan uangnya, jangan sembarangan membelanjakannya. Kalau nggak, Kak Wira mungkin akan kesulitan di tahun-tahun mendatang. Setelah terdiam beberapa saat, banyak penduduk dusun mencoba membujuk Wira dengan ekspresi enggan. Kehidupan nyaman mereka baru berlangsung selama 2 bulan lebih. Mereka khawatir situasi ini tidak akan bertahan lama.
Mary juga tercengang. Ingin berjalan tanpa menginjak lumpur di hari hujan. Pencuri ini benar-benar menghambur-hamburkan uang. Ada alasan kenapa aku mau mengaspal jalan dengan batu, ujar Wira. Wira menghela napas, lalu melanjutkan, aku bertemu dengan seseorang di kota. Dia adalah sarjana tingkat tertinggi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia bersikeras untuk datang dan mengajar di desa kita. Tapi, dia berasal dari keluarga bangsawan dan tinggal di rumah besar yang megah. Supaya orang itu nyaman tinggal di sini, jalanan, rumah, dan lingkungan di dusun perlu diperbaiki. Tidak ada gunanya Wira menyimpan terlalu banyak uang di tangan. Lagi pula, dia memiliki banyak cara untuk menghasilkan uang. Proyek infrastruktur besar dan perbaikan lingkungan tempat tinggal justru bisa mendongkrak perekonomian sekitar. Sarjana tingkat tertinggi itu adalah Pak Putro dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Dia dulunya adalah gubernur tingkat ketiga. Danu dan 4 pemuda dari tim penangkap ikan juga ikut memberikan kesaksian. Apa, Kak Wira mengenal Pak Putro? Kalau Pak Putro ingin datang mengajar di sini, kita memang harus memperbaiki jalan. Bisa menerima Pak Putro untuk mengajar di sini adalah berkah bagi desa kita. Kita harus memperbaiki jalan. Tapi, uangnya dari mana? Uang bukan masalah. Sekalipun harus mengorbankan semua yang kita punya, kita harus pastikan jalan sudah diperbaiki sebelum Pak Putro datang. Semua penduduk dusun menjadi semangat. Putro, sang cendekiawan terkemuka, akan datang ke dusun Darmadi. Wira benar-benar hebat. Mary tidak habis pikir, bagaimana si pencuri ini bisa mendatangkan sarjana tingkat tertinggi itu. Sementara itu, Danu dan pemuda dari tim pengawal tersenyum tipis. Pikir mereka, orang-orang dusun pasti akan terkejut setengah mati kalau tahu bagaimana perlakuan Pak Putro terhadap Kak Wira. Namun, Wira meminta mereka untuk tidak menyombongkan hal itu dan merahasiakan tentang apa yang terjadi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Semuanya, kalian gak perlu khawatir tentang uang, ujar Wira menenangkan penduduk. Kemudian, dia melanjutkan, mulai sekarang, kitalah yang akan menjual semua garam dari tambak garam Vika. Orang-orang dari 3 kota terdekat akan membeli garam dari kita. Selama semuanya bekerja keras, kita nggak akan kekurangan uang lagi di masa depan. Para penduduk dusun tertegun. Bukankah Wira hanya menguasai pasokan garam di Kabupaten Uswal? Mengapa sekarang dia juga memonopoli semua garam dari tambak garam Vika? Mary juga kaget. Bukankah tambak garam Vika dikuasai oleh keluarga Yumandi, keluarga bangsawan terkaya di kota pusat pemerintahan Jagabu? Mengapa tambak garam Vika bisa sampai jatuh ke tangan si pencuri ini? Lestari tersenyum. Jangankan menguasai tambak garam dan mengenal sarjana tingkat tertinggi, sepupunya itu bahkan menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri. Tak lama kemudian, penduduk dusun pergi dengan semangat. Personil inti yang tetap tinggal meliputi Lestari, Suryadi, Danu, Gavin, Fandi, Rudi, Herman, Hamid, dan Sofyan. Selain itu, ada juga Mary yang belum beranjak. Wira memandang orang-orang ini dan berkata, berapa harga kain sekarang? Berapa harga kapas per kilogram? Bab 400. Di saat yang lainnya masih mengerutkan alis bingung, Lestari langsung menjawab, harga seikat kain linen 300 sampai 400 gabak. Harga seikat kain katun 700 sampai 800 gabak, harga seikat sutra sekitar 1005 gabak. Sekilo kapas harganya sekitar 400 gabak. Kak Wira, kenapa kamu menanyakan hal ini? Orang-orang lainnya juga tampak terkejut. Mereka bertanya-tanya apa maksud Wira dengan menanyakan hal ini. Wira mengerutkan alis dan berkata, apa kalian pernah perhatikan, semua orang yang datang ke rapat tadi nggak memakai pakaian yang cukup hangat. Sekarang sudah memasuki akhir musim dingin. Banyak anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, dan tim pengawal yang masih mengenakan pakaian tipis. Mereka semua hanya mengandalkan api untuk menghangatkan diri. Semua orang mengangguk heran, lalu Gavin berkata, meskipun semua orang mendapatkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir, mereka nggak tahu berapa lama situasi ini akan bertahan. Jadi, mereka nggak berani membelanjakan uang itu. Lagi pula, begitu musim semi tahun depan tiba, kita semua masih harus membayar pajak. Semua orang mengangguk setuju. Rakyat dikenakan pajak 2 kali dalam setahun, yakni pada musim semi dan musim panas. Jika tidak mampu membayarnya, mereka akan dimasukkan ke penjara dan ditugaskan kerja paksa. Iya, meski sekarang mereka diberi uang, mereka juga nggak berani membelanjakannya, ujar Wira. Kemudian, dia melanjutkan, jadi, aku memutuskan untuk memberikan seikat kain katun dan 5 kilogram kapas pada setiap orang yang bekerja di sini. Setelah itu, aku akan meminta beberapa wanita yang menganggur untuk membantu mereka membuat pakaian dan sepatu katun. Gavin bertanya dengan terkejut, untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Wira mengangguk dan berkata, termasuk para tukang kayu dan tukang batu yang datang untuk membangun rumah. Mereka semua juga akan kuberi pakaian dan sepatu.
Kondisi kehidupan orang-orang dari desa lain bahkan lebih parah lagi. Mereka tidak punya sepatu untuk dipakai di musim dingin, sementara pakaian dan celana mereka penuh lubang. Wira sampai tidak tega melihatnya. Lestari membuat perhitungan sederhana dan berkata, Kak Wira, ada lebih dari 230 orang di sini. Ditambah dengan seratusan pekerja yang membangun rumah, totalnya ada sekitar 400 orang. Biaya kapas, kain katun, dan tenaga kerja sekitar 3.000 gabak per orang. Kalau dijumlahkan, pengeluaran seluruhnya jadi 1.200.000 gabak. Keputusanku nggak akan berubah. Wira memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, ingat, kita nggak boleh membiarkan orang-orang yang bekerja untuk kita kelaparan dan kedinginan. Kalau ada yang mengalami permasalahan di rumah, kita harus bantu sebisanya. Jangan takut untuk mengeluarkan uang, kita nggak kekurangan uang. Gavin mengepalkan tinjunya dan berkata, Kak Wira baik banget. Kehadiranmu di desa Pimola benar-benar berkah bagi semua warga. Mary diam-diam menggertakkan giginya dan membatin, kamu nggak kekurangan uang, tapi kamu masih merampok uang kami, benar-benar nggak tahu malu. Si pencuri kecil ini cukup baik kepada orang miskin. Namun, dia begitu kejam terhadap Mary dan saudara-saudaranya di Ispohan. Berhentilah menyanjungku, ujar Wira. Kemudian, Wira melanjutkan sambil tersenyum, kita akan membangun banyak rumah tahun depan, jadi kita membutuhkan banyak tempat pembakaran batu bata. Pergilah ke dusun terdekat dan cari beberapa orang miskin. Minta mereka bekerja sama untuk mendirikan tempat pembakaran. Kalau mereka nggak ada modal, kita akan meminjamkan mereka uang tanpa bunga. Kalau ada masalah, kita akan bantu mereka selesaikan. Aku mengerti. Gavin mengangguk berulang kali. Dia tahu bahwa Wira ingin memberikan bantuan kepada penduduk dusun terdekat. Wira menoleh dan berkata, satu hal lagi, panggil 10 orang untuk membantuku mengangkut pasir di tepi sungai. Orang-orang saling memandang dengan heran, tidak tahu apa yang akan dilakukan Wira dengan pasir itu. Namun, tidak ada yang bertanya. Rapat pun resmi berakhir dan semuanya bubar. Wira tiba-tiba berkata, Mary, tunggu sebentar. Mary menghentikan langkahnya sambil mengerutkan alis. Lestari yang sudah hampir keluar ruangan sontak menoleh dan menatap wanita cantik itu. Tadi di depan pintu, Lestari samar-samar mendengar seseorang berkata bahwa wanita itu Asteris adalah selir sepupunya. Lestari mengomel dalam hatinya, Kak Wira nakal. Kak Wulan baru pergi beberapa hari, Kak Wira sudah mau mengambil selir. Danu, Fandi, dan Rudy yang mengetahui identitas Mary juga tetap tinggal. Namun, Wira melambaikan tangannya, lalu ketiganya pergi dengan cemas. Kini, hanya tersisa 2 orang di ruangan yang luas itu. Mary mendongakkan wajah cantiknya dan berkata, pencuri, nyalimu besar sekali, berani berduaan di ruangan yang sama denganku. Apa kamu nggak tahu, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Wira tersenyum kecil dan berkata, coba saja, kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Kamu, seru Mary pada Wira. Mary benar-benar ingin mencobanya, tetapi dia tiba-tiba teringat dengan peringatan Jamal dan berkata, apa ada anak buahmu yang sembunyi di sini? Saat itu, Jamal menjumpai Wira sendirian, lalu tiba-tiba saja dia sudah masuk ke dalam jebakan Wira dinilai dari kelicikan si pencuri ini, bagaimana mungkin dia akan menemui Mary sendirian.